Ini adalah inovasi anak bangsa. Pemerintah membangun jalan tol Semarang-Demak untuk mengatasi kemacetan di jalur Pantura, sekaligus solusi mengatasi banjir rob di wilayah tersebut. Dibangun sejak 2019, jalan tol sepanjang 26 km ini terbagi dalam dua seksi. Seksi pertama mencakup Semarang-Sayung yang memiliki panjang 10 km. Seksi kedua menghubungkan Sayung-Demak dengan panjang 16,3 km. Seksi kedua atau yang menghubungkan Sayung-Demak sudah selesai pada 2023 dan menghabiskan dana 5,9 triliun rupiah. Sementara seksi pertama yang mencakup Semarang-Sayung saat ini masih dibangun. Meski panjangnya lebih pendek ketimbang seksi kedua, dana yang dianggarkan justru hampir 2 kali lipatnya. Pemerintah menganggarkan dana 10,8 triliun rupiah. Jadi jangan kaget jika di rata-rata setiap kilometernya memakan dana sekitar 1 triliun rupiah. Wow, mengapa bisa begitu? Hal itu bukan tanpa alasan. Jika rute Sayung-Demak berada di daratan dan permukaan tanahnya keras, rute Semarang-Sayung sebaliknya. Jalur Semarang-Sayung berada di area tanah lembek sedalam 60 meter dan sebagian lain di perairan Laut Jawa. Tidak mungkin dilakukan pengurukan. Kalau tanah seperti itu diuruk, berjuta-juta tanah truk uruk akan langsung ditelan bumi. Berapapun banyaknya akan sia-sia. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sampai menyebut, tol lajur Semarang-Sayung ini merupakan jalan tol tersulit di Indonesia. Untunglah ada pohon bernama bambu. Meski terlihat sepele, bambu sejatinya sangat efektif untuk mengatasi tanah lembek seperti itu. Cara kerjanya pun tak serumit yang dipikirkan. Batang-batang bambu hanya perlu dirangkai menjadi dua pola. Yang pertama, dirangkai memanjang untuk dirancang sebagai pancang atau cerucuk. Yang kedua, bambu rangkaian untuk dihamparkan seperti layaknya rakit atau matras. Fondasi matras bambu ini kemudian didukung dengan tiang pancang berupa cerucuk dari bambu. Cerucuk dari bambu ini dapat memberikan gesekan samping sehingga meningkatkan resistensi dan mentransfer beban dari matras bambu ke lapisan tanah yang lebih dalam. Lokasi yang harus ditancapi bambu itu selebar 150 meter sepanjang 6 km. Setiap 7 bambu diikat menjadi satu, lalu ditancapkan. Jarak tancapan satu dengan berikutnya 1 meter. Harap dicatat ya lur, matras bambu ini tidak mengambang atau mengapung di permukaan laut. Setelah dirakit, matras bambu dilapisi dengan geotekstil 200 kN dan di atasnya diberi tanah setebal 10 cm. Di atas tanah itu dihampari lagi matras bambu yang sama. Lalu ditutup lapisan geotekstil dan tanah lagi setebal 10 cm. Lalu dihampari matras bambu lagi, tanah lagi, rakit lagi, tanah lagi, sampai 17 lapis. Jadi matras bambu ini akan turun ke dasar setelah ditimbun. Walhasil bambu yang dibutuhkan sangat banyak. Diperkirakan untuk menyelesaikan fondasi jalan tol Semarang-Sayung diperlukan sekitar 10 juta bambu. Bukan itu saja, bambu yang dipakai juga harus memenuhi syarat yakni berumur 3 tahun, panjang 10 meter, dan diameter 10 cm. Untungnya bambu tak mudah punah dan mempunyai pertumbuhan sangat cepat. Bambu bisa tumbuh 3-10 cm per harinya. Jadi pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan 10 juta bambu untuk proyek jalan tol ini. Siapakah pencetus ide brilian ini? Pencetusnya ternyata adalah seorang insinyur anak bangsa tamatan ITB bernama Andi Kurnia Kartawirya. Bersama tim LAPI ITB, Andi memberikan solusi untuk mengatasi problem tanah lembek di tol Semarang-Demak dengan teknologi bambu. Teknologi fondasi bambu ini juga merupakan tema disertasi Andi untuk mengambil gelar doktornya di Malaysia. Teknologi ini memang kelanjutan dan pengembangan ilmu lama di zaman Perang Tempo dulu. Kala itu tentara menebang kayu untuk dihampar di rawa agar tank dan pasukan bisa melewati rawa.
Sistem itu juga sudah banyak digunakan di tambang, di pengeboran minyak, dan di perkebun sawit. Namun, untuk pembangunan jalan tol, ya baru kali ini digunakan. Fondasi dasar jalan tol di Sayung sangat lebar, yakni mencapai 150 meter. Padahal lebar tolnya hanya 50 meter. Berarti jalan itu nantinya seperti berada di atas segitiga yang terpotong. Mengapa bisa begitu? Karena ini memang bukan sekedar jalan tol, tapi juga sebuah tanggul laut. Tujuannya agar banjir rob bisa berhenti di situ, agar tanah di selatan tol bisa kembali produktif. Awalnya ada rencana dua proyek berbeda, yakni proyek jalan tol dan proyek tanggul laut. Tapi jika satu proyek bisa mempunyai dua fungsi, bukankah itu lebih efisien? Maka akhirnya diputuskanlah oleh pemerintah untuk membangun sebuah jalan tol yang juga berfungsi membendung laut. Proyeknya pun dimasukkan dalam proyek strategis nasional agar bisa diawasi langsung oleh pusat. Pada Februari 2023, pengerjaan Seksi 2 selesai dan pembukaannya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang-Demak, Seksi Sayung-Demak. Sedangkan saat ini pengerjaan Seksi 1 sedang dipergencar agar cepat selesai. Harapannya pada tahun 2025 proyek tol ini bisa selesai. Semoga pembangunan jalan tol dan tanggul laut di kawasan Semarang-Demak ini bisa berjalan lancar. Sebab hal itu akan menumbuhkan harapan tenggelamnya Semarang dan Demak bisa dicegah sedini mungkin. Terima kasih sudah menonton.